Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Harry Tofir, presenter Nusa TV. Siang ini Nusa TV mengundang salah satu narasumber yang sudah kawakan. Beliau adalah Kiai Haji Maulidi Masyudi. Selamat siang Kiai. Siang. Beliau salah satu koordinator dari lembaga Lajnah Baitul Masail PKNU Kabupaten Bangkalan, sekaligus perumus ataupun musahih dari LBM itu sendiri. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Rabu Wekasan, sebuah nama yang diambil dari hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Ini kita akan membahas secara detail, karena kalau kita melihat pepatah dari orang Arab, kalau kita keluar rumah pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar ini, berarti kita menyetorkan nyawa atau bisa meninggal. Selamat datang Kiai di Studio Nusa TV. Iya, selamat. Bisa dijelaskan ini mengenai Rabu Wekasan ini dalam Islam, apakah memang ada yang namanya hari malapetaka itu, apakah ada? Ini mohon dijelaskan biar pemirsa di rumah sama-sama memahami dan bisa mengantisipasi gitu Kiai. Ya, terima kasih kami sampaikan. Rabu Wekasan ini termasuk sebuah kenyataan yang memang di tengah-tengah masyarakat kita itu ada yang percaya, ada tidak. Ada orang yang percaya, ada tidak. Terus menurut saya, memang dasar dari hadis atau dasar dari Al-Quran yang secara pas menjelaskan ini memang tidak ada. Jadi kalau saya lihat itu di kitab-kitab itu ternyata istilah Rabu Wekasan atau Rabu terakhir dari bulan Safar ini munculnya dari qaulu ahlil arifin. Ada ulama yang memang kasyaf, beliau itu kasyaf dan ahli arif. Kemudian beliau itu memberi pernyataan bahwasanya di Rabu terakhir bulan Safar itu Allah itu menurunkan bala. Bahkan balanya itu sangat besar sekali, yaitu 320.000 bala yang akan diturunkan oleh Allah pada Rabu Wekasan itu. Terus juga beliau itu berpesan, hendaklah berhati-hati di Rabu Wekasan ini, dan banyak berdoa, banyak beribadah agar kita selamat dari cobaan, dari bala yang diturunkan oleh Allah pada Rabu Wekasan ini. Dan ini menurut saya ini adalah sesuatu yang bisa boleh dipercaya, boleh juga tidak harus dipercaya. Kalau dasar percaya dan tidaknya, kalau kita tidak percaya secara saya tidak nerima itu, ya boleh-boleh saja, juga percaya juga boleh. Ini ada sebuah dasar dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu bersabda begini kepada sahabat itu, kalau ada orang yang Yahudi berkata kepada kalian tentang suatu perkataan, tentang suatu hal, ya, maka Rasulullah itu berkata, kalian jangan percaya juga jangan mendustai. Itu kata Rasulullah. Jangan percaya juga jangan mendustai. Kenapa? Karena kalau kita mendustai, mungkin saja itu bisa terjadi. Kalau kita percaya, ya itu perkataannya orang Yahudi, kata Rasulullah. Dan memang dari sejarah masa lalu itu, ya, hampir semua kejadian itu lewat ramalan ini sebenarnya. Kalau kita anggap ini sebuah ramalan, jadi di mana Fir'aun itu pernah diramal
oleh orang-orang pada saat itu, ahli peramal. Dan Fir'aun itu bermimpi kerajaannya dikalahkan oleh seorang anak kecil. Lalu Fir'aun bertanya, diramal oleh mereka itu. Jadi ramalan ini ternyata benar kan? Ternyata benar. Juga Raja Namrud itu juga seperti itu. Ada ramalan-ramalan. Bahkan kemunculan Rasulullah pun itu juga diramal oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Nasrani pada saat itu. Kenapa? Karena walaupun di dalam kitab Taurat, ya, di dalam kitab Injil, di dalam kitab-kitab sebelumnya itu diterangkan bahwa akan ada nabi akhir zaman, tapi kapan ini kan tidak ada ketentuannya. Lalu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini bikin ramalan bahwa ini akan terjadi pada tahun sekian-sekian. Jadi sebelum Rasulullah itu diutus, itu sudah ada ramalan dari orang Yahudi bahwa saat ini waktu lahirnya Nabi akhir zaman itu. Jadi menurut saya, kalau ini dalam tanda petik ini dianggap sebuah ramalan, ya, maka ya jangan terlalu percaya, juga jangan kita mendustai. Ya sudah, biarkan saja itu. Tapi bagaimana dengan konsekuensi hukumnya? Misalnya nanti ada pernyataan kemudian dari orang-orang atau masyarakat sekitar bahwa jangan keluar di hari Rabu ini. Ini hari naas ini, kata orang Madura. Kalau keluar nanti bisa celaka atau bisa bagaimana, Ki? Ya, kembali kepada tadi, ya. Kita sebenarnya, kata Rasulullah, jangan mendustai, jangan percaya. Jadi di sini ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa kita jangan terlalu takut, juga jangan terlalu berani. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah gitu. Kita serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu memang ditakdirkan oleh Allah. Kalau memang Allah berkehendak menurunkan bala, ya pasti turun. Allah juga tidak berkehendak untuk menurunkan bala, maka tidak akan terjadi. Idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, kan begitu kan. Artinya kalau memang dikehendaki itu pasti terjadi. Saya kira bukan hanya masalah ini loh di masyarakat itu. Misalnya ada seorang wali terkenal di Madura. Kalau dulu itu zamannya Ki Lelur itu, ya, itu kan sering muncul di masyarakat itu. Fenomena-fenomena muncul ya. Seperti pada bulan ini katanya, saya sering dengar itu, supaya memperbanyak sedekah, memperbanyak selamatan, karena pada bulan ini akan turun ini. Katanya siapa? Katanya Ki Lelur kan itu. Masyarakat banyak percaya. Jadi menurut saya kepercayaan seperti ini tidaklah merusak kepada iman kita gitu. Tidak percaya juga tidak merusak kepada iman kita. Itu masing-masing orang yang mau menanggapi. Asalkan apa yang dikerjakan itu, ya, kan ada amalan-amalan itu, ya, ada amalan-amalan yang dikerjakan pada Rabu terakhir bulan Syawal ini. Banyak amalannya, ada yang sholat 4 rakaat, ada juga bacaan-bacaan Fatihah, kepada tawassul kepada orang-orang tertentu, kepada Rasulullah, kepada para wali. Juga ada tulisan yang dimasukkan ke air itu untuk diminum. Ya. Itu jangan meyakini bahwa ini adalah amalan yang datang dari Rasulullah. Jangan meyakini. Kita mengamalkan ini karena mengikuti ulama, mengikuti Sadatus Sufiyin, ya, mengikuti orang-orang yang arif, mengikuti ulama-ulama sufi yang punya keyakinan demikian. Dan keyakinan ini sudah saya katakan tadi bahwa ini tidak merusak keimanan seseorang. Dan amalan-amalan ini semua juga tidak bermasalah dengan syariat. Asalkan dikerjakan, jangan sampai punya keyakinan bahwa ini mengikuti perintah Nabi. Nah, ini tidak boleh. Karena iftaru 'alallahi wa rasulihi itu kadziban, itu sangat berbahaya sekali, ancamannya sangat besar. Bahkan
falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau kita meyakini kenapa Anda mengerjakan ini karena mengikuti perintahnya ulama, ikut kepada as-sadatus sufiyin, kepada ulama-ulama salaf yang mengerjakan ini. Saya kira begini ya. Di pesantren-pesantren itu banyak sekali, bahkan hampir rata kalau pesantren di Indonesia itu ada seperti itu. Ada amalan-amalan itu yang dibaca Iya. nantinya. Dan ini ya ulamanya alim-alim yang berbuat sedemikian itu ya. Kenapa ya? Mungkin itu dasarnya tadi. Tidak hanya mengikuti apa yang dikerjakan oleh ulama-ulama salaf ya. Tidak bersandarkan bahwa ini adalah ajaran dari Nabi. Dan yang penting dari ajaran-ajaran itu atau amalan-amalan itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Ya. Amalan yang bertentangan dengan syariat ini yang sangat berbahaya. Ya. Jadi man ahdatsa fi amrina hadza wa laysa minhu fahuwa raddun itu. Ya, ini konteksnya ya. Jadi artinya tidak warid dari Rasulullah, kemudian kita sandarkan kepada Rasulullah. Nah, itu ini tidak yang boleh. Yang tidak boleh. Kalau mengikuti ajarannya ulama itu tidak apa-apa, karena kita mengikuti ulama. Konsep mengikuti ulama itu sudah ada di dalam Al-Quran itu. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu konsep mengikuti ulama itu. Ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Engkau ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya yakin ulama-ulama pesantren yang seperti ini adalah bukan ulama-ulama yang tersesat gitu. Tapi ya bagi mereka yang tidak percaya, tidak apa-apa, silahkan tidak percaya gitu. Karena bukan rukun iman gitu. Nah, ini bukan rukun iman. Nah, ini kembali tadi ya, yang menarik ini tentang tradisi masyarakat ini. Kalau ya pas sekarang hari Senin, Selasa, besok Rabu ini ramai di masyarakat. Jadi ambil kertas dari kiai, kemudian dicelupkan ke air jedingnya, ke ini di dapurnya. Apakah ini tidak mengganggu terhadap akidah dari masyarakat itu sendiri? Saya kira kalau itu mendapatkan dari para ulama, dari para orang-orang yang soleh, itu saya yakin itu tidak mengganggu akidah. Karena bersandarnya itu kalau sudah lewat para ulama itu bersandarnya tetap kepada Allah. Ya. Jadi diajari manusia itu untuk bersandar kepada Allah. Dan tulisan-tulisan yang ditulis itu pun juga bukan tulisan yang bertentangan dengan ajaran syariat. Artinya semua isinya itu permintaan kepada Allah. Jadi ud'uni astajib lakum itu sebenarnya. Doa itu bisa lewat tulisan, bisa lewat perkataan, bisa lewat amaliyah kan. Tak seperti tafaul. Nah, tafaul itu kan sebenarnya bagian dari doa itu. Jadi saya begini ya. Di pesantren-pesantren itu banyak amaliyah ya. Yang di kitab itu tidak boleh. Bisa dicontohkan? Nah, contohnya ya. Contohnya seperti salat hadiah. Biasanya kalau di tengah-tengah masyarakat itu salat hadiah dikerjakan pada bulan Sya'ban kan. Kalau sebagian lagi setiap ada hajatan gitu. Ada hajatan. Ba'dal maghrib lagi waktunya. Benar. Tapi sebelum panjenengan menjelaskan kan memang ada tawaran solusi dari Syekh Ismail Az-Zain Al-Yamani bahwa ketika masyarakat sudah terlanjur untuk melakukan sholat hadiah, maka diarahkan sholat sunnah mutlak gitu. Iya. Nah, gini saya kalau itu kan arahan untuk solusi ya. Sebelum ada seperti ini banyak ulama itu yang mengerjakan. Saya juga pernah baca itu di sebuah kitab itu bahwa Syekh Khalil juga mengerjakan. Dan masanya beliau itu masa sebelum Syekh Ismail Al-Yamani ya. Dan juga di pondok-pondok pesantren itu ada. Sedangkan kalau kita baca di kitab seperti di Fathul Mu'in, ini dikatakan minal bid'ah al-munkaroh ya.
minal bid'ah mungkaro. Mereka itu membaca kitab ini, ya, mulangnya kitab Fathul Mu'in, tapi hal ini dikerjakan oleh beliau-beliau itu loh. Inilah yang dinamakan apa namanya sanad keilmuan. Ya. Jadi ilmu itu memang harus melewati seorang guru. Bagaimana amaliyah guru dan bagaimana ilmu yang ada. Ya. Ilmu yang diajarkan itu bagaimana dan amaliyah gurunya bagaimana. Saya sering loh ya. Dulu saya waktu ada di pondok itu bayi dikasih lampu ya, hari-hari ya. Hari-hari temunih kata orang Madura. Katanya orang Madura temunih. Temunih ini kalau lihat di kitab-kitab itu dikasih lampu itu hukumnya haram. Karena tadi ulmal ya. Membuang-buang harta tanpa berguna gitu. Ini diajar, dibaca oleh kiai-kiai itu, dibaca ini. Ya. Tapi masih dikerjakan, Kiai. Tapi beliau juga mengerjakan ini. Saya dulu waktu ada di pondok loh, kiai ini. Gimana kata saya itu? Gimana? Ternyata kiai itu hanya apa yang diajarkan di kitab ya dibacakan dengan secara jujur. Ya. Dibacakan dengan secara jujur. Beliau itu tidak menutupi, misalnya di Fathul Mu'in ada keterangannya seperti ini, ya tetap dibaca dan tidak disanggah oleh beliau itu. Tapi beliau itu mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan keterangan yang ada dalam kitab. Jadi ternyata setelah itu saya mendapatkan jawaban itu justru setelah pulang dari pondok ya. Bahwasanya ada sebuah hadis itu isinya innallaha yuhibbul fa'la. Ya. Bahwa Allah itu senang fa'la, senang tafa'ul. Ternyata tafa'ul itu adalah bagian dari doa. Kalau kita teliti lagi ke kitab-kitab itu, ternyata tafa'ul itu di fikih-fikih juga ada. Ya. Seperti contoh, kalau kita nyembelih hewan akikoh ya, supaya jangan dagingnya, tulangnya jangan dipotong-potong. Supaya dipotong bagian ros-rosnya saja. Itu apa tujuannya? Ya tafaulan bisalamati jasadil walad, kan? Untuk agar supaya tafaul. Terus kalau masak daging akikoh itu dimasak dengan manis. Tafaulan bihalawati ahlakil walad itu. Jadi haliah dari guru itu juga sangat penting untuk kita baca. Jangan kita hanya bisa membaca kitab saja tanpa mengetahui bagaimana haliah guru gitu. Kalau kita bacanya kitab saja tanpa kita melihat apa yang dikerjakan oleh guru-guru kita, maka ilmu ini jadi kaku gitu. Ilmu ini akan kaku. Ilmu ini tidak bisa berkembang. Padahal amaliyah itu sangat penting daripada ilmu itu. Nah, ini kembali kepada tadi itu tentang Rabu Bekasan. Iya. Rabu Bekasan ini kan identik dengan sebuah musibah. Sehingga orang yang keluar rumah, orang yang mengerjakan hal-hal walaupun kebaikan itu dilarang. Ini pandangan panjenengan kepada perspektif yang sedemikian itu bagaimana? Saya kira kalau hal pandangan masyarakat yang seperti itu perlu diluruskan kembali, yaitu tadi sangat berlebihan sekali sehingga tidak ada ketergantungan kepada Allah. Jadi gimana? Ya kalau mereka punya keyakinan seperti itu kan ulama memberikan caranya. Ini loh ada doa, ini loh cara tabarukan. Ini loh dengan cara bersedekah, selamatan. Itu selamatan bentuk sedekah kan. Katanya ulama pada hari itu Anda banyak berdoa. Doa-doa yang dibacakan oleh para ulama. Tidak bisa ya kita tabarukan minta kepada para ulama gitu. Kalau kita akhirnya dengan kejadian ini lalu terkungkung di rumah sendirian gitu ya. Ini seakan-akan lepas diri kita itu dari ketergantungan kepada Allah. Mungkin ada doa yang mujarrad ya.
Bu bekas ini nih dapat nambah jodoh gimana gitu. Nah, ini nanti tanya ke ahlinya. Kalau saya bukan ahlinya nambah jodoh, walaupun nambah jodoh saya tidak punya keahlian untuk doa-doa nambah Nah, jodoh. untuk doa agar kita terhindar dari malapetaka, terutama di hari Rabu terakhir dari bulan Safar ini, Kiai. Ya, Ada resep dari panjenengan atau ada amalan khusus? saya kira kalau amalan khususnya itu memang ada di kitab-kitab tertentu itu ada, bahkan ada sholat 4 rakaat ya. Kalau pada malam itu atau pada hari itu di rumah mengerjakan sholat 4 rakaat, lengkapnya ya rakaat yang pertama setelah baca Fatihah baca inna atau innakal kautsar itu sebanyak berapa itu 17 ya. Kemudian rakaat keduanya baca setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad itu 5 kali. Rakaat ketiga baca Qul a'udzu birabbil falaq, dan rakaat keempat itu baca Qul a'udzu Iya, birabbin ini nas. kembali lagi, Kiai. Kalau ini ketemu orang Wahabi, ini amalia baru ini kan tidak warid dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan baca Fatihah sekian gitu, Kiai. Ini bagaimana, Kiai, menjawab tudingan-tudingan semacam itu untuk menjadikan amalan di Rabu Wekasan ini, Kiai? Iya, ya tidak apa-apa, silahkan mereka seperti itu ya. Silahkan, karena memang mereka tidak percaya dan maunya hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Silahkan ya, silahkan. Tapi jangan sampai mengkafirkan orang yang berbuat seperti itu. Kita orang Ahlus Sunnah itu punya prinsip bahwa yang dilarang itu mastadomat husari. Ya. Mastadomat husari adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Kalau masalah bid'ah ini dari dulu sahabat itu banyak mengerjakan bid'ah. Di antaranya sholat tarawih itu. Sholat tarawih ini benar-benar Sayyidina Umar ditegur oleh sahabat. Karena di zamannya Nabi tidak ada sholat tarawih berjemaah, tidak ada qiyamul lail berjemaah. Sayyidina Umar memulai qiyamul lail, sholat tarawih itu berjemaah. Oleh sahabat-sahabat ini, bagaimana engkau Umar? Ini bid'ah, ini sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Jawabannya Umar itu begini, kalau memang ini bid'ah, nikmatul bid'ah hadhihi, nikmatil bid'ah tu hadhihi. Ini paling baiknya bid'ah. Kalau kalian menganggap ini bid'ah, ya ini bid'ah yang paling baik gitu. Ya, berarti selagi amalan ini tidak mukhalif kepada syariat, walaupun tidak datang dari Rasulullah, ini sah-sah saja gitu. Ya, sah-sah saja, dan asalkan itu tidak bertentangan dengan syariat. Saya kira banyak hal-hal yang baru ya. Hal-hal yang baru yang dikerjakan oleh para ulama kita ya. Asalkan itu tidak bertentangan dengan syariat, dan juga bahkan ya cara-cara dakwah saja juga berbeda ya. Di satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Jadi ini keadaanlah yang bisa membuat seperti itu. Dan mengikuti pendapatnya mengikuti dauhnya para ulama itu memang ada anjuran sebenarnya dari Rasulullah SAW. Hal yastawi alladziina la ya'lamun wal ladziina hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Terus fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi mengikuti para ulama. Tentunya para ulama itu dalam mengartikan sebuah hadis, sebuah Al-Quran, sebuah kejadian dari Nabi, tentunya mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Asalkan semua itu dikerjakan dengan ikhlas, tidak karena nafsu ya, dikerjakan dengan ijtihad. Saya tertarik tadi bahwa di awal panjenengan menjelaskan bahwa Rabu Bekas ini termasuk dari pandangan-pandangan ahli arifin. Saya pernah membaca sebuah literatur yang menjelaskan bahwa akhirul arbi'a yamunahsin mustamirrin. Ini diklaim sebagai sebuah hadis yang maudhu. Tapi saya juga teringat kembali bahwa ahli kasyaf ini biasanya maudhu versi muhaddis, tapi sahih versi Rasulullah. Artinya Rasulullah langsung datang kepada musannifnya itu sendiri, guys. Iya. Ini bagaimana? Barangkali ulama-ulama dulu itu terinspirasi dengan hadis-hadis ini gitu. Begini, memang itu bisa saja terjadi ya.
Jadi Rasulullah memberitahukan kepada orang-orang tertentu akan adanya sebuah kejadian, ya. Tapi tetap ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Jadi waliman sadaqahu silahkan, bagi yang mempercayai silahkan, bagi yang mendustai silahkan, karena itu tidak diharuskan di syariat, tidak termasuk rukun iman. Yang terpenting apa yang disampaikan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak melanggar. Misalnya ada seorang itu kalau di berpuasa itu ya, ada seorang bermimpi ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah bahwa besok ini bulan puasa misalnya, atau besok ini hari raya. Orang ini boleh dirinya tidak puasa. Dirinya tidak puasa boleh. Kenapa? Karena yang berkata Rasulullah. Walaupun dalam mimpi, dan Rasulullah itu menjamin bahwa kalau saya datang dalam mimpimu itu betul-betul saya, kata Rasulullah, karena setan itu la yatasawwaru bi, setan tak bisa menggantikan saya, posisi saya, kata Rasulullah dalam mimpi itu tidak bisa. Jadi orang ini boleh saja yakin dia tidak puasa karena didatangi Rasulullah. Tapi ini walaupun seperti ini, jika dikatakan kepada orang lain, maka orang lain tidak bisa berdasar hukum ini. Itu secara fikih. Secara fikih tidak boleh ini, tidak bisa dijadikan dasar. Kenapa fikih kok tidak boleh menjadikan ini sebagai dasar? Iya, karena bisa saja orang ini berdusta, kan gitu kan. Jadi apa yang dikatakan itu bisa saja dusta, dan bisa saja nanti akhirnya kalau ini dijadikan dasar hukum, ada orang-orang yang ya jadi fitnah nanti. Ya tidak bermimpi bilang bermimpi gitu. Beda dengan kalau bermimpi datangi panjenengan gitu. Terus ini kesimpulan panjenengan dari mitos yang dialami masyarakat mengenai hari Rabu Wekasan ini, Kiai, anjuran dan saran panjenengan kepada masyarakat. Ya, saran saya untuk ini, kita jangan terlalu takut dengan hal ini. Kita boleh percaya, boleh tidak. Tapi kita jika percaya, maka mengamalkan amalan yang dianjurkan itu, ya, karena mengamalkan apa yang diamalkan oleh ulama. Jadi sudah serahkan kepada ulama saja itu. Jangan diserahkan bahwa kepada Rasulullah. Ini amalan Rasulullah, jangan. Ini diamalkan oleh sebagian ulama, dan ulama itu kalau ulama yang arifin, artinya ulama usufiyah yang mendapatkan kabar ini lewat kasyafnya. Ya mengikuti saja itu. Jangan bersandar kepada Rasulullah. Yang tidak sepakat ya monggo saja gitu. Yang tidak percaya ya silahkan, karena memang hal ini tidak menjadi keharusan untuk dipercaya atau tidak. Ulama itu pun juga hanya memberitahu, kan tidak menganjurkan, tidak mengharuskan. Ulama hanya memberitahu bahwa saya mendapatkan kasyaf yang seperti ini, dan cara selamatnya ya seperti ini. Silahkan yang mau percaya silahkan, dan yang tidak silahkan. Bagi yang percaya jangan terlalu berlebih-lebihan sehingga tidak mau bekerja, tidak mau keluar rumah. Sudah, yang penting sudah mengerjakan apa yang dianjurkan oleh para ulama, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kiai, terima kasih atas paparannya. Demikianlah pemirsa dialog saya dengan Ki Haji Maulidi Masudi mengenai mitos Rabu Wekasan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.